Baik itu. Jadi pondasi pertama yaitu niat. Selepas niat apa? Selepas niat harus paham manasik. Manasik itu adalah persiapan Bapak Ibu. Ah, saya mau udah umur ketiga, keempat kalinya. Iya, tapi tentu di suasana yang berbeda. Ah, begitu. Suasana kali ini Mekah Mukarramah akhir Desember, awal Januari relatif dingin. Relatif dingin. Suhu yang kami cek untuk di Madinahnya itu antara 11 derajat, starting 11 derajat sampai dengan 28 derajat ya. Jadi signifikan. Kalau ketemu matahari itu Masya Allah Tabarakallah seperti mencubit ya, lebih tajam cubitannya mungkin berbeda dengan matahari di Indramayu, Bandung, Jakarta begitu. Bapak Ibu begitu. Nah ini Ketika sahabat menunaikan umroh, pastikan mempunyai rekomendasi agenda agenda harian harian. yang padat, terencana, dan terukur dengan kesehatan sahabat. Kami rekomendasikan agenda harian. Yang pertama, jam 3 pagi silakan bangun untuk sholat tahajud dan berbagai sholat sunnah yang lainnya hingga berjamaah sholat subuh. Ambil sholat isyraq dan tutup dengan sholat duha. Selanjutnya sahabat semua, pastikan dalam rangkaian itu sahabat menunaikan niat iktikaf di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Selanjutnya jam 7 pagi silakan makan, sarapan, dan juga bisa memilih istirahat ataupun agenda tidur. Jam 11 silakan sholat zuhur, selanjutnya makan siang, dan sahabat bisa memilih shopping ataupun kembali bed rest istirahat. Mari selanjutnya di jam 15.00 sampai bisa menunaikan sholat asar, makan iktikaf di dalamnya, ada tilawah, sholat sore, ataupun sahabat semua bisa mengunjungi Museum Wahyu hingga naik ke Gua Hiro, ataupun sahabat bisa mengunjungi tempat viral seperti Jabal Khandamah. Selanjutnya sahabat semua dari jam 17.00 silakan sahabat kembali ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi untuk sholat maghrib, pikap hingga sholat isya ataupun mengikuti kajian. Seperti untuk ikhwan bisa mengunjungi pintu 19 di Masjid Nabawi, sahabat bisa mengikuti kajian dengan bahasa Indonesia hingga sampai dengan jam 20. Selanjutnya sahabat semua Ba'da Isya silahkan makan entah di hotel ataupun sahabat semua bisa mencoba nongkrong di cafe momen jam-jam tower. Saya juga makan mewah di Romansia ataupun mau nongkrong malam di pelataran Kuba. Sahabat semua, pastikan sahabat bisa koordinasi dari waktu ke waktu bersama tour leader untuk agenda-agenda penting seperti ke Raubah, sholat di Hijr Ismail ataupun destinasi penting yang lainnya. Pastikan punya agenda bed rest dan set alarm selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu rekomendasi agenda hariannya Bapak Ibu. Ah, maaf. Nah, mari kita urai manasiknya Bapak Ibu yang baik. Jadi pondasinya yaitu wa atimul hajja wa umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Salah satu upaya menyempurnakan ibadah haji dan umrah adalah memenuhi ataupun memahami ilmu yaitu manasik ini. Nah, di dunia online sekarang dimudahkan dengan tatap muka melalui Zoom, ya melalui media Zoom, dan alhamdulillah insya Allah tidak mengurangi untuk kita memahami manasik ini. So, kaidah usul fikih menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi jalan tegaknya suatu kewajiban, maka jalan tersebut menjadi wajib hukumnya. Ikhtiar kita menunaikan manasik insya Allah dalam bentuk upaya kita membuat nyaman dan tenang menunaikan umroh yang akan kita tunaikan nanti. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, ya. Arti umroh Bapak Ibu, secara bahasa umroh artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah, mulai dari tawaf, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i berlari-lari kecil di areanya. Kenapa? Karena tidak sepanjang sa'i berlari-lari, tapi di areanya saja. Nah, areanya saja. Nah, nanti kita urai Bapak Ibu. Dan selanjutnya tahallul, memotong sebagian rambut. Sunnah untuk laki-laki sampai dengan pelontos, sampai botak. Sunnah untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan 3 ruas ataupun 3 lembar rambut dan seruas jari saja. Umroh juga disebut haji kecil karena rangkaian ibadahnya ditunaikan di tanah suci. Alhamdulillah. Baik, keutamaan ibadah umrah. Yang pertama adalah mendapatkan pahala jihad sebagaimana ibadah haji. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Nah, itu dasarnya Bapak Ibu.
Nah, landasannya seperti itu. Jadi insya Allah, andai Allah menakdirkan Bapak Ibu kita yang menunaikan umrah wafat, insya Allah Bapak Ibu tergolong mendapatkan pahala jihad. Baik, itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menghapuskan dosa di antara dua umrah. Ya, antara umrah yang satu dan umrah lainnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Ini hadisnya kuat, sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang menjadi referensi banyak hamba Allah yang dititipkan rezeki. Nah, beliau mengeluarkan hartanya untuk menunaikan umrah. Ada yang mengkritik, bantu dong orang lain daripada umrah. Betul, baik. Bangun dong masjid daripada umrah. Baik, betul. Namun ini adalah kontekstual yang berbeda. Umrah mendapatkan pahala dan kebaikan. Berwakaf, membangun masjid, memberi makan anak yatim, itu pun kebaikan. Jadi dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Ya, bagi yang mengkritik, ya yang mengkritik itu pun dasarnya tidak kuat. Kenapa? Karena dia menggunakan perspektif sebelah, yaitu dari perspektif sendiri. Nah, seperti itu. Jadi hak setiap muslim menunaikan bolak-balik menunaikan umrah. Punya hak sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Ya. Ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali kecuali surga. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang menjadi landasan beberapa pebisnis daripada saya apa namanya itu memperlakukan syirik gitu ya, melakukan syirik, menyekutukan Allah, mendatangi dukun dan yang lain-lainnya. Ya, lebih baik saya bolak-balik ke tanah suci, bisa berdoa di multajam, bisa berdoa di rukun Yamani, bisa doa di sepertiga malam sambil menatap Ka'bah. Ini Masya Allah tabarakallah. Tadarus bin Imah saya pun mendampingi beberapa jamaah yang latar belakangnya pebisnis, mereka berangkat ataupun pulang pergi menunaikan umrah itu setahun dua kali. Ada juga yang meyakini itu dan itu justru lebih mulia dibanding berfoya-foya ataupun yang lainnya tentunya. Seperti itu. Baik. Orang yang berumrah adalah tamu Allah. Kita ini adalah duyufullah, duyufur rahman. Nah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Jadi bismillah, kita ini adalah duyufullah, duyufur rahman. Silakan memperbanyak doa. Memperbanyak doa, meminta kepada Allah, dimudahkan berbagai urusan, ya, dihapuskan dosa, dan juga minta kepada Allah dimuliakan sisa usia kita. Boleh, silakan, silakan Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketentuan ibadah, syarat, rukun, wajib umrah. Baik, pelan-pelan saya bahas ini Bapak Ibu. Nanti saya sebelum lanjut, nanti saya belah dulu. Saya bagi dua segmen, nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab. Ya, syarat ialah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka gugurlah kewajiban. Yang kedua, rukun. Ya, rukun ialah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Wajib adalah ketentuan yang apabila dilanggar, maka ibadahnya tetap sah. Tetapi diwajibkan membayar dam ataupun denda. Yuk masuk kita pelan-pelan. Syarat rukun dan wajib umrah. Yang pertama Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu Islam. Balik. Alhamdulillah Bapak Ibu balik. Berakal sehat. Alhamdulillah Bapak Ibu berakal sehat. Merdeka. Alhamdulillah Bapak Ibu merdeka. Bukan budak hamba sahaya. Istitoah. Mampu. Mampu secara fisik. Mampu juga secara finansial. Kenapa? Karena umrah ada biayanya. Biaya penerbangan. Biaya hotel. Kalau menggunakan travel tentu ada biaya bimbingan. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah DP, sebagian juga sudah apa uang masuk yang kami terima informasinya dari admin kami. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah istiqoah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pelan-pelan ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah rukun umrah. Rukun umrah berpakaian ihram ataupun mikot gitu ya. Bapak Ibu nanti mikotnya di atas pesawat ya. Mengambil sunnah dia itu di atas yalam-lam gitu. Nanti kita bahas ya kenapa ada mikot di bandara. Nanti kita bahas di bawah.
tawaf, Bapak Ibu akan menunaikan tawaf selama 7 putaran, dan ini wajib berwudu selama tawaf itu. Sa'i, insya Allah Bapak Ibu sa'i, dan di saat sa'i ini Bapak Ibu boleh batal. Namun lebih utama jika menjaga wudu. Taib. Tahallul memotong rambut seperti tadi yang disinggung oleh kami. Untuk laki-laki sunnahnya sampai botak, untuk ibu-ibu seruas jari saja. Dan utama Bapak Ibu, utamanya misalkan ibu nih nanti dipotongin sama bapak. Rambutnya itu tahallulnya itu lebih utama. Lalu bapak bagaimana? Bapak silakan tahallul dipotong oleh pembimbing umrah. Begitu. Kenapa? Karena kaidahnya yang memotong rambut harus dipotong rambut terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah tertib. Jadi tertib ini adalah harus berurutan. Bapak Ibu tidak bisa, saya mau dari Indramayu, agak panas nih, senang olahraga nih, kayak katanya sa'i lebih berat, ya saya mau pengen sa'i dulu nanti baru tawaf. Tidak bisa, tetap harus berurutan, tawaf dulu baru sa'i. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu wajib umroh yaitu niat ihram dari mikot, dan yang kedua meninggalkan yang dilarang dalam ihram ataupun larangan ihram. Ini Bapak Ibu, ihram di mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, nanti kita pertajam di bawah ini insyaallah ya. Jadi ini harus diingat Bapak Ibu, ihram di mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ada yang bertanya, kalau lempar jumroh ada nggak? Tidak ada kalau di umroh. Kenapa? Karena lempar jumroh termasuk rukun yang ada di rukun haji. Taib. Oke, ihram Bapak Ibu. Nah, ihram ini Bapak Ibu yang baik, ihram adalah niat haji atau umroh yang menandakan telah masuk dalam ibadah haji atau umroh. Ihram bukan sekedar berpakaian ihram, tetapi melafalkan niat. Labbaik Allahumma umrata. Kita bahas nanti. Rasulullah SAW menentukan 5 tempat untuk berihram. Ya. Sebagai mikot maka nih, hukum berihram dari tempat ini adalah wajib. Apabila tidak berihram di sini, maka ia harus memilih. Ya, tadi kan kita menyinggung wajib, ya wajib. Kembali lagi ke mikot, ya kembali lagi, ya yang telah ditentukan dan berihram dari sana. Kalau tidak kembali, maka ia harus membayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Ya, menyembelih 1 ekor kambing harganya 500 real. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Apabila jamaah haji atau umrah datang dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian langsung masuk ke Mekah, maka mikot adalah satu di antara dua, yaitu Qornul Manazil atau Yalamlam. Tergantung dari arah mana pesawat terbang, maka jamaah itu harus mengucapkan niat ihram haji atau umrah. Ya, kalau kita melintasi Yalamlam. Yang 29 Desember maupun 5 Januari menggunakan pesawat Saudi Airlines, dan kita menunaikan mikot di atas Yalamlam. Ini sebagai informasi. Tapi kita tidak menunaikannya. Apabila jamaah haji datang dari Jakarta lalu ke Madinah, nah tidak langsung masuk ke Mekah, maka mikotnya adalah di Masjid Zulhulaifah ataupun Masjid Bir Ali. Begitu Bapak Ibu. Taib. Ini sebagai informasi dan pengayaan hasanah ya. Bir Ali ataupun Zulhulaifah, Al-Juhfah, Qornul Manazil, Yalamlam, Jatul Irqin, masing-masing diperuntukkan untuk warga ataupun muslimin muslimat dari beberapa negara, begitu ya. Ini peruntukannya. Kalau kita melintasi Yalamlam ataupun yang ke Madinah, kita Zulhulaifah. Tapi kita landing Jeddah langsung menunaikan umrah dan mikot di atas pesawat. Taib. Lalu kenapa ada tetangga Bapak Ibu yang mikotnya itu di Bandara King Abdul Aziz? Nah, ini pendekatannya dari mana? Pendekatannya oleh Majelis Ulama Indonesia, dikarenakan di atas pesawat takut terlampau, terlewati begitu, ataupun takut juga belum siap menggunakan kain ihram, maka boleh menjatuhkan niat di mana? Di Bandara King Abdul Aziz begitu. Jadi boleh seperti itu. Namun untuk kami di FBI Group, selagi bisa diupayakan yang sesuai dengan sunnah dan itu tidak memberatkan, insya Allah kita tunaikan sesuai dengan sunnah, insya Allah. Baik, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, nanti Bapak Ibu di tanggal 28 Bapak Ibu silahkan mandi besar di rumahnya masing-masing sebelum berangkat ke Indramayu apa dari Indramayu menuju ke masjid apa menuju ke Cengkareng gitu. Silahkan mandi ihram. Bapak Ibu bisa meniatkan Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu. Menimbaskan kumis untuk Bapak dibersihkan bagus, mencukur bulu ketiak, mohon maaf, memotong kuku, silahkan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu mau menyambut Ramadan ataupun menyambut Idul Fitri, silahkan berpakaian, maaf, berpenampilan ataupun bersihkan diri kita terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu nanti gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan wewangian ke badan namun tidak ke kain ihram untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak eh, ke kain baju begitu ya, ke kain baju. Ya, wewangian silahkan ya. Minyak rambut Bapak mau kelimisan juga silahkan, boleh silahkan. Taib. Bapak Ibu kita masuk ya, memakai ihram, dua potong kain yang tidak berjahit. Ya, kain ihram untuk laki-laki. Ini jelas sebagai contohnya ya. Satu potong untuk bagian bawah sebagai sarung, satu potong lagi sebagian selendang untuk menutup tubuh bagian atas. Catatan penting Bapak Ibu, memakaikan ihram harus menutup kedua belah pundak. Ya, membuka pundak sebelah kanan hanya disunahkan ketika tawaf pertama pertama kali datang ke Mekah. Jadi pundak kanan itu ketika tawaf saja Bapak. Nah, kalau ketika menjatuhkan niat dan lain-lainnya Bapak silakan tutup pundak kanannya. Ketika sholat tutup pundak kanan. Ketika sa'i tutup pundak kanannya. Jadi pundak kanan hanya dibuka ketika tawaf. Taib. Lanjut. Untuk akhwat seperti menunaikan sholat untuk ibu ini. Ya, pakaian ihram wanita semua jenis pakaian wanita yang menutupi aurat. Aurat yang harus ditutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kan ibu juga kalau sholat harus dibuka, terbuka telapak tangannya. Ya seperti itu. Begitu. Dan ibu-ibu juga kalau sholat tidak boleh menggunakan burdah. Kenapa? Anggota sujud yaitu hidung. Hidung itu harus kena ke lantai. Jadi ibu tidak bisa menggunakan masker juga ketika sholat. Pun begitu ketika umrah. Gitu ya. Seperti itu. Yang ketat ke tubuh maka tidak boleh ya. Harus longgar. Baik. Apabila kita bisa berada di masjid miqat maka disunahkan mengucapkan niat setelah sholat. Jadi sholat ya, sholat pilihannya yaitu sholat wajib yaitu sholat dari sholat lima waktu, sholat sunnah ihram juga silahkan. Ya, usuli sunatan ihram, sunatan lil ihrami, sunnatan lillahi ta'ala begitu. Nah, begitu. Namun jika tidak memungkinkan silahkan sholat biasa saja ataupun tidak sholat pun tidak apa-apa. Ustadz, apakah menjatuhkan niat ini harus berwudu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak berwudu, tidak apa-apa. Labbaik Allahumma umrata. Nah, itu boleh menjatuhkan niat di tempat mikot. Ini ayatnya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umrata. Ini juga sudah cukup segini Bapak Ibu. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu menjatuhkan niat labbaik Allahumma umrata. Nah, ini sudah cukup. Namun kita kuatkan saja ya dengan kedalaman niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Ini labbaik Allahumma umrata gitu. Nah ini cukup segini. Tapi kita kuatkan nih. Nanti dipandu oleh pembimbing insya Allah. Khusus untuk 29 bersama saya. Tentu akan dipandu dengan jelas di atas pesawat insya Allah. Aku niat melaksanakan umrah dan berihram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, adapun Bapak Ibu, jika meyakini ada umrah kedua, Bapak Ibu nanti tetap kami pandu untuk menunaikan umrah kedua yang diniatkan untuk kakek nenek orang tua kita. Silahkan bisa. Nawaitul umrata an fulan. Nah, fulan di sini adalah orang tua kita. Nawaitul umrata an. Misalkan contoh nama bapak saya Nawaitul umrata an Madra'ub Badruddin bin Madra'ub wa haramtu biha lillahi ta'ala. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu mari kita talbiyah selepas menunaikan mikot tersebut. Baik Bapak Ibu kita coba talbiyah. Bapak Ibu juga yang menyimak boleh talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu, mohon bagi perhatian di kalimat terakhir. La syarika lak. Kap di sini Bapak Ibu ya, bukan ha. Kadang kami mendengar jamaah ataupun mungkin yang membimbing juga terlupa tuh. Bukan kap tapi ha. La syarikalah. Nah itu tidak betul. Yang betul adalah la syarikalak. Taib. Nah, insya Allah Bapak Ibu paham. Taib. Kita bahas ini, selepas itu kita tanya jawab Bapak Ibu. Mohon bagi perhatian penting ini. Larangan ihram kita belah dua dulu. Yang pertama untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Baik, untuk laki-laki ada tiga yang harus diperhatikan Bapak. Pakaian berjahit. Tidak boleh lagi menggunakan pakaian berjahit. Hanya dua helai. Ustadz ada tuh yang pakai celana dalam yang apa namanya itu celana dalam ihram gitu. Ya asalkan bisa menggunakannya tidak disimbol mati maka boleh. Namun hati-hati disimbol mati tidak boleh. Seperti halnya menggunakan kain ihram hanya dililit dan dikuatkan sabuk gitu. Seperti itu. Menutup kepala tidak boleh Bapak. Jadi kepala seperti yang saya pakai ini, ya, peci yang saya pakai ini tidak boleh dipakai. Menutup mata kaki dan tumit tidak boleh. Jadi harus menggunakan sendal. Taib. Larangan khusus untuk wanita, ibu, ini tidak boleh menggunakan masker, burdah, niqab, cadar. Itu tidak boleh. Selama proses tawaf sa'i. Taib. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, larangan bagi pria dan wanita memakai wewangian ini tidak boleh, laki-laki perempuan tidak boleh ya. Mencukur rambut tidak boleh ya. Memotong kuku tidak boleh, berburu binatang tidak boleh. Selanjutnya memotong pepohonan di Mekah tidak boleh, bermesraan, maaf hubungan suami istri, jima ini tidak boleh. Malah hubungan suami istri ini dam besar yaitu menyembelih unta. Harga unta 50 juta ke atas. Nikah tidak boleh, nikah hitbah meminang dan sejenisnya tidak boleh. Nah, adapun yang mubah Bapak Ibu, yang mubah itu yang boleh. Mandi tuh boleh. Kacamata boleh, naik mobil tertutup boleh, sendal, ikat pinggang, payung, jam tangan, earphone, cincin, kalung, perban, silahkan boleh. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk bapak-bapak hati-hati. Nah ini kembali lagi penguatan. Untuk bapak-bapak hati-hati saat ke kamar mandi bapak-bapak mengganti kain ihram dengan handuk. Nah, maka bapak-bapak tidak boleh. Kenapa? Karena kain jelas tidak boleh menggunakan pakaian kain yang berjahit. Nah, untuk handuk ada jahitan di ujung. Jadi apa? Bagaimana teknisnya? Masuk ke kamar mandi, silahkan bapak lepas kain ihram, bersih-bersih, ketiak dan yang lain-lainnya, baru lap dengan kain apa? Dengan handuk boleh. Selanjutnya pakai kain ihram bagian bawah, berwudu, lalu pakai ihram bagian atas. Toib. Seperti itu Bapak, Ibu. Baik, kita bahas dulu pertanyaan di sesi pertama Bapak Ibu. Ya, di sesi pertama silahkan Bapak Ibu boleh tanya jawab untuk pertanyaan jika ada yang ditanyakan terutama untuk larangan ikhram. Silakan Ibu Bapak. Jika ada yang ditanyakan jangan sampai ada keraguan Bapak Ibu. Jangan. Boleh silakan. Terdengar jelas kok. Ada yang jelasin nggak tapi jelas. Jelas. Nah, andai andai apa namanya itu ragu dan yang lain-lainnya tiba-tiba ada pertanyaan nanti jika belum apa namanya terbentuk grup WhatsApp-nya nanti bisa minta ke Kak Mariana nomor telepon saya jadi saya bisa bantu jawabkan begitu. Andai Bapak Ibu tidak pindah ke tanggal 29 kalau tanggal 29 itu bersama saya insya Allah berangkatnya. Taib. Jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan Bapak Ibu yang baik. Ya, tidak ada pertanyaan perihal larangan ihram dan lain-lainnya ya, tidak ada. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, prosesi selanjutnya yaitu tawaf, sa'i dan tahalul. Mari kita kupas. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Baik. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ya,
Sesampainya di Mekah disunahkan untuk segera melaksanakan tawaf. Berikut pelaksanaannya. Mandi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mandi membersihkan namun hati-hati dengan saum. Apa sabun, maaf, dengan sabun. Jadi kalau sabun yang menggunakan wangian dihindari. Jadi untuk membersihkan debu-debu dan lelah keringat saja. Wajib mandi bagi laki-laki yang junub karena mimpi. Ini kalau misalkan contoh dalam pesawat mimpi ya namanya juga mimpi itu karunia Allah, maka kalau junub di situ maka wajib mandi gitu. Berwudu, tawaf disyaratkan dalam keadaan suci, maka sebelum tawaf harus berwudu dan apabila batal ketika tawaf harus berwudu. Begitu. Jadi tawaf ini adalah wajib menjaga wudu begitu Bapak Ibu. Oke. Kalau yang besar ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang baik, pelaksanaan tawaf ya tadi sudah dibahas. Nah, nanti masuk ke Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam dan selanjutnya. Nah, untuk bapak-bapak buka pundak kanannya Bapak. Nah, disunahkan ketika akan menunaikan tawaf pertama kali datang ke Mekah untuk membuka pundak sebelah kanan seperti ini Bapak ya. Silakan dibuka pundaknya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita perkenalan orientasi area Ka'bah ya. Nah, nanti masuklah ke area Ka'bah. Ketika menatap Ka'bah, maka kita disunahkan berdoa Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Itu Bapak Ibu doanya menatap Ka'bah. Bapak Ibu, ini adalah Hajar Aswad di sini. Ini pintu Ka'bah, ini Maqam Ibrahim, rukun Iraki. Kenapa kalau ini ditarik adalah lurus ke Irak. Hajar Ismail ini adalah rukun Syami. Kalau ditarik lurus maka sampai ke Syria, Oman dan selanjutnya. Rukun Yamani, kalau rukun Yamani ditarik lurus maka lurus ke Yaman. Nah, begitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuklah gitu ya. Kita masuk, selanjutnya mulailah tawaf. Tawaf dimulai dengan melihat Hajar Aswad. Kenapa? Karena kita sedang rombongan agak sulit mengecup Hajar Aswad. Jadi sunahnya adalah mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad, ataupun yang ketiga memberi isyarat ke Hajar Aswad dengan tangan dan mencium tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, dicium gitu telapak tangannya. Untuk laki-laki setinggi kepala, untuk perempuan setinggi wajah. Begitu Bapak Ibu. Adapun mekanismenya Bapak Ibu yang baik, ya, apa namanya itu mekanismenya, ini saya izin ke atas dulu. Nah Bapak Ibu menjatuhkan niat Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ke maqam Ibrahim Bapak Ibu berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai dengan maqam Ibrahim. Ya, melintasi maqam Ibrahim Bapak Ibu berdoa melintasi maqam Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin dan selanjutnya. Dari maqam Ibrahim ke rukun Yamani Bapak Ibu bebas doanya. Pakai doa Indramayu, Bapak pakai Nok Ayu, ya silahkan ya. Boleh. Doa yang dipahami Bapak Ibu semua silahkan. Ya, pakai bahasa Indonesia silahkan. Namun kami para pembimbing memandu Bapak Ibu dengan doa yang ada di buku panduan. Dari rukun Yamani ke pintu Ka'bah, doanya doa yang populer, doa yang Bapak Ibu juga hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mau ditambahkan wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan. Baik. Itu Bapak Ibu, silakan. Nah, disunahkan bagi pria untuk ramal berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Namun pada prakteknya, Bapak Ibu, ramal ini tidak bisa ditunaikan dikarenakan padat gitu. Baik. Nah, baik, selepas putaran ketujuh, maka Bapak Ibu disunahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Boleh sebelah kanan ataupun sebelah kirinya, silahkan. Namun pada prakteknya kalau padat, nanti kita bisa melambung ke sebelah kanan, ya di sebelah kanan makam Ibrahim, ya sesuai yang diarahkan oleh
askar. Nah, disunahkan pada saat sholat ini untuk membaca di surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun di rakaat pertama, surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan selanjutnya. Rakaat kedua, sangat famous, sangat populer, Bapak Ibu juga sudah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, silakan. Begitu Bapak Ibu, itu sunahnya. Tiba-tiba lupa Bapak Ibu tuh Al-Kafirun bolak-balik. La'budu ma ta'budun. Terus lupa lagi nih, nggak akhir-akhir. La'budu ma ta'budun. Wala antum abidun ma'bud. Ganti saja dengan surat Al-Ikhlas 2 kali. Berturut-turut nggak apa-apa. Tapi begitu Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu, oh mohon maaf. Selepas kita sholat, Bapak Ibu disunahkan minum air zam-zam. Minum air zam-zam, Bapak Ibu yang baik. Bapak Ibu minimal harus hafal tuh doa minum air zam-zam. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah tuh. Minum sunahnya sambil berdiri dan sambil menatap Ka'bah. Masya Allah. Silakan tambahkan doanya Bapak Ibu. Tambahkan doanya. Insya Allah menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu. Taib. Lalu kita masuklah ke Bukit Sofa Bapak Ibu. Naiklah kita ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, pembimbing akan membimbing Bapak Ibu dengan bacaan Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Masya Allah. Baik. Itu Bapak Ibu. Nah, Masya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu di Bukit Sofa Bapak Ibu masih terlihat bagian atas Ka'bah. Pembimbing akan mengajak Bapak Ibu berdoa menatap Ka'bah dan juga menambahkan doanya. Nah, ini Bapak Ibu, lalu kita mulai jalan, jalan kaki biasa. Ketika melintasi pilar hijau ini, Bapak Ibu berlari-lari kecil untuk bapak-bapak, jalan cepat untuk ibu-ibu. Sambil mengucapkan doa, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watazawwaj amma ta'lam, innaka ta'lam ma la na'lam, innaka antallah ala zul akram. Seperti itu. Ganjil 5 7 maaf, yaitu Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa adalah genap. Jadi jangan sampai satu rit, istilah Indramayunya, satu putaran begini satu. Ternyata bukan. Satu itu Safa Marwah. Marwah Safa 2. Begitu Bapak Ibu. Baik, insya Allah dipahami ya. Jadi jangan sampai terlampau rajin. Safa Marwah bolak-balik gitu sebut satu. Jadi akhirnya panjang. Sedangkan 7 putaran ini Bapak Ibu estimasinya, bukan estimasi, kurang lebih 3,5 kilo. Nah kalau ini hampir fix 3,5 kilo. Kalau putaran tawaf tergantung diameternya, tergantung trafficnya, tergantung padatnya. Begitu Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu. Berjalan menuju Bukit Sofa tadi sudah disinggung oleh kami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah dibahas juga. Masya Allah, sudah dibahas juga. Dan tibalah kita di Bukit Marwah, yaitu kita menunaikan tahalul. Ya. Tahalul adalah membatalkan ihram dengan memotong atau mencukur rambut. Bagi pria boleh bertahalul dengan mencukur habis rambut sampai botak. Ini adalah yang lebih utama. Rasulullah sampai mendoakan 3 kali. Nah, memotong atau memperpendek rambut. Adapun buat perempuan, bagi wanita memotong sedikit ujung rambut. Ya, seruas dan 3 lembar boleh. Yang penting menggugurkan ataupun membatalkan ihram. Hati-hati potong rambut jangan sampai terlihat rambutnya. Tapi di dalam kerudung. Bahasa Indramayu nama dikodok itu teh. Masya Allah. Itu Bapak Ibu rangkaian manasik secara mudahnya seperti itu. Secara mudahnya seperti itu. Saya pun sudah kirim rekaman manasik dengan memakai kain ihram, berwudu, menggunakan segelas air gitu. Terus selanjutnya tempat-tempat mustajab juga itu sudah dikirim ke Kak Mariana, Mbak Mariana. Jadi silakan Bapak Ibu bisa membaca ataupun mengikuti link YouTube yang
kami kirimkan dan Bapak Ibu juga tentu sudah banyak belajar dan mempersiapkan ini juga. Tapi silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan insya Allah. Silakan Ibu. Sudah cukup sih, Pak Ustadz. Cukup Ibu? Cukup, cukup Ah, jelas. cukup. Alhamdulillah. Ustadz. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan teknis di luar manasik. Ada pertanyaan teknis. Nanti Bapak Ibu eh apa namanya itu teknis tinggal datang ke Cengkareng. Nanti Iya. disambut oleh tour leader. Kalau Bapak Ibu tetap di tanggal 5 Januari nanti diinformasikan Kak Mariana. Tapi kalau di 29 Desember itu bersama saya. Begitu. Nah, seperti itu. Terus di apa ya? Pas kita datang ke Jakarta itu ya ke bandara. Ini langsung ke bandara apa kemana Pak Ustadz? Ke bandara betul. Langsung ke bandara Terminal 3. Jam kumpulnya. Betul, nanti lebih lengkap itinerary akan dikirimkan. Mudahnya Terminal 3, Gate 2, dan nanti kita kumpul di titik yang akan diinformasikan kemudian. Biasanya kami di depan Sate Senayan di sana itu. Nanti khawatir ada perubahan-perubahan, nanti di panduannya yaitu Terminal 3, Gate 2 ya. Pesawat yang kita gunakan adalah pesawat Saudi Airlines. Alhamdulillah. Pesawat non transit, pesawat direct. Dan rutenya Masya Allah enak. Landing Jeddah, umroh, dan selanjutnya terbangnya kepulangan dari Bandara Madinah. Jadi nggak capek, insya Allah. Baik, silakan ada pertanyaan teknis lagi. Cukup sih Pak Ustadz. Nanti mungkin bisa menyusul. Barangkali ada yang kurang jelas. Boleh. Jangan sungkan-sungkan Ibu. Tugas kami adalah membantu Bapak Ibu meyakini perjalanan umroh ini nyaman. Kenapa? Kalau kurang makan nggak enak itu. Nah, makan itu tetap kita ada sehari 3 kali makan. Terlambat makan itu nggak asik gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu baca itinerary dengan lengkap. Tiba di bandara Bapak Ibu 4 jam sebelumnya nanti dapat apa namanya itu nasi box. Bapak Ibu silahkan makan. Terus selanjutnya masuk pesawat selang 2 jam setelah terbang itu dapat makan gitu. Antara 1 sampai 2 jam dapat makan. Sebelum landing dikasih pizza biasanya oleh maskapai Saudi Airlines. Tiba nanti langsung disambut makan lagi. Sampai di hotel disambut makan lagi. Jadi makan ini bagi kami penting. Nah, namun misalkan contoh, saya mah jaga-jaga bekal coklat Cadbury misalkan, ini jadi nyebutin iklan deh. Silahkan, itu teknis. Dan Bapak Ibu paketnya insya Allah ada rihlah ke Taif. Jadi di hari keempat kalau nggak salah. Nah, ya nanti sesuai itinerary-nya. Seperti itu. Jadi silahkan nikmati. Namun kami rekomendasikan Bapak Ibu membawa jaket wabil khusus ketika mengunjungi Taif dan juga selama di kota Madinah. Informasi di tanggal 9 Desember kemarin turun hujan. Jadi rekan-rekan kami juga memberikan informasi ada hujan. Pas saya pulang November tidak ada hujan. Nah, begitu. Begitu Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih silaturahimnya. Insya Allah Bapak Ibu, uh, Allah mudahkan berangkat dan insya Allah Bapak Ibu faham dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Adapun untuk teknis upgrade ke Olayan, silahkan komunikasi terus dengan tim admin kami. Kami bagian tugasnya membimbing. Silahkan Bapak Ibu bisa komunikasi jika memilih upgrade ke Olayan. Taib. Itu Bapak Ibu terima kasih atas silaturahimnya. Salam silaturahim dari Kota Bandung. Saya posisi sedang di Bandung, tidak di kantor Jakarta. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.